karena saya udah menikah gitu ya, udah punya anak dah. Itulah yang jadi penyemangat buat saya gitu. Ku ningali stroberi tanaman sehat, subur, buahna leubeut ge jadi semangat buat saya mah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dikri, asal kampung Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunung Guruh. Saya bekerja di bidang pertanian, khususnya di stroberi ya. Saya mulai usaha ini tuh awalnya dari hobi, dari tahun 2019 tepatnya. Dulu awalnya saya pekerja buruh ya di PT Semen Jawa sebagai outsourcing. Itu kurang lebih 5 tahun saya bekerja di sana. Setelah keluar dari PT tersebut, saya melanjutkan hobi saya ini menanam stroberi yang dulu hanya sekedar hobi ya. Saya melihat peluang, akhirnya saya dirikan jadi kebun stroberi. Nah, memang hampir tidak ada kebun stroberi di dataran rendah yang cuacanya panas gitu. Menjadi peluang buat saya sendiri gitu, membuka konsep kebun stroberi. Jadi para pengunjung bisa petik langsung stroberi di kebun saya. Memang saya pribadi sih jenuh ya kerja di pabrik itu, pengen nyoba suasana baru. Saya pengen nyoba usaha sendiri. Seperti apa sih gitu. Betul, saya memang hobi sekali dari kecil itu sudah bercocok tanam, mulai dari tanaman hias gitu ya, stroberi juga gitu. Dan alhamdulillahnya bisa ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi tanaman stroberi itu memang harus di suhu yang dingin. Minimal ketinggiannya itu 700 dpl di atas permukaan laut. Nah, di tempat saya ini ketinggiannya itu di bawah 400 dpl. Rata-rata suhu siang itu 30 nyampe 33 derajat kalau di musim kemarau. Tapi dengan perawatan secara intensif ya, alhamdulillah bisa tumbuh subur dan berbuah juga di suhu yang panas. Apalagi berseberangan berdekatan dengan pabrik yang besar gitu. Awalnya sih dari hobi ya, awalnya. Kalau mentor sih nggak ada, saya memang belajar sendiri ya. Bahkan dari awal pun saya tidak tahu itu stroberi itu harus di dataran tinggi ya, gitu. Saya tanam aja gitu kan. Seiring perjalanan waktu saya otodidak sendiri, alhamdulillah gitu. Ilmunya ketemu lah gitulah. Khususnya cara menanam stroberi di dataran panas yang suhunya tinggi. Saya tidak ada planning atau ide untuk membuka kebun stroberi awalnya. Hanya untuk penghobi saja, konsumsi sendiri tadinya buahnya. Cuman secara tidak sengaja waktu itu istri itu upload di sosmed gitu ya, waktu saya lagi petik-petik stroberi, terus buahnya diupload di sana. Lama-lama jadi viral gitu. Nah, baru kepikiran punya konsep gitu, gimana kalau buka kebun stroberi gitu. Dan alhamdulillah itu dari 2019 sampai sekarang 2024 masih berjalan dan semakin luas gitu. Dari awalnya cuma 100 meter, sekarang sudah 700 meter. Alhamdulillah, dan rencana juga gitu, insya Allah mau perluasan lagi ke belakang. Untuk liputan sih sudah banyak dari media-media juga, alhamdulillah gitu ya, mulai dari Trans TV gitu, Metro TV gitu, alhamdulillah. Dari media juga udah banyak gitu ya. Seperti apa namanya, dari liputan-liputan YouTube juga ada gitu, kemarin kesini hampir banyak lah, alhamdulillah gitu. Jadi semakin luas juga jangkauannya gitu kan, kebun stroberi saya ini. Awalnya sih tantangannya ya modal lah,
awalnya modal gitu ya, karena saya modal pas-pasan gitu ya awalnya tuh, cuman dari sekedar hobi gimana pengen ngembangin usaha ini gitu kan supaya lebih luas lagi. Alhamdulillah setelah saya bergabung dengan program SCG melalui CSR, kebun saya ini semakin berkembang, alhamdulillah gitu ya, disupport sama program CSR dari SCG gitu. Oke, untuk masalah kebun ya, namanya petani, namanya tumbuhan, kita pasti ada cobaannya. Jadi dalam bertani itu ada dua faktor, atau namanya disebut itu ujian gitu kan. Kalau di musim kemarau biasanya kita tuh diserang oleh hama-hama tanaman stroberi saya itu. Kedua, di musim penghujan serangannya itu seperti penyakit patek, terus busuk batang, bercak daun dan lain sebagainya lah. Di dua hal itu sih sebenarnya yang kadang membuat saya down ketika diserang oleh dua hama dan penyakit itu, gitu. Jadi hal yang paling membuat saya drop itu tahun kemarin, akhir tahun kemarin, gini ceritanya. Setelah musim kemarau, jadi kan kalau saya di musim kemarau itu untuk penyemprotan insektisida jarang dilakuin ya. Mungkin kadang 1 bulan sekali gitu. Jadi saya tidak tahu kan siklus hama itu seperti apa. Kajongjonan teuing merenya tadi semprot fungisida sama insek. Tiba-tiba pas memasuki awal musim penghujan bulan Desember tahun kemarin, tanaman saya itu diserang satu hama yang ekstrim lah menurut saya. Namanya itu hama trip gitu. Pokoknya selama kurang lebih 2 bulan saya tidak produksi buah gitu. Tanamannya jadi kerdil dan si daun batangnya tuh jadi hitam-hitam. Itu susah banget itu treatmentnya itu. Jadi supaya dari tanamannya keserang penyakit ya tidak normal, terus dipulihkan lagi seperti normal itu prosesnya kurang lebih hampir 4 bulan. Itu saya hampir tidak ada pemasukan sama sekali ya, karena memang jenis hama trip itu mengandung virus air ludahna. Jadi madatnya taya buahan gitu. Tapi saya tidak menyerah begitu aja, karena saya penasarannya kalau tidak diatasi nih bisa jadi terulang lagi kan. Makanya saya terus coba gimana caranya. Alhamdulillah bisa kembali normal lagi ya, meskipun butuh waktu lama gitu. Jadi benar-benar luar biasa lah gitu. Sabarna oke gitunya. Karena memang sejauh ini baru 1 kali saya terkena serangan hama trip gitu. Biasanya mah ya paling ulat gitunya. Itu aneh-aneh lah gitu. Tahun kemarin mah itu hama paling ekstrim. Virus seperti saya juga bertanya kepada beberapa teman ya, rekan juga sama petani gitu. Nyoba pakai ini, pakai itu, tapi masih kurang efektif Pada akhirnya saya nyoba sendiri gitu ya, gimana cara ngatasinya. Karena jenis hama trip itu tidak kelihatan hamanya, betul-betul kecil seperti kutu gitu. Dan saya semprot siang, pagi, nggak ada efek gitu. Jadi saya iseng waktu itu keluar jam 1 malam, saya ngecek tuh ya, saking penasaran gitu, nukumaha sih hamana gitu kan. Setiap saya cek gitu ya, tos maghrib atau pagi sore teu aya, tapi tanaman jadi kardil rusak gitu. Saya nyoba jam 1 subuh keur meujeuh-meujeuhna tiris gitunya suacana, pakai senter gitu, katingali gitu. Alit pisan kutuna ge. Pada akhirnya saya melakukan penyemprotan tuh jam 1 sampai jam 2 subuh gitu. Kurang lebih 4 kali semprot berturut-turut, alhamdulillah ada perubahan gitu. Cuman tetap udah normal pohonnya, tapi nggak mau berbuah gitu, masih madet gitu. Nah kita terusnya perlakuan lagi, pembenahan lagi gitu kan. Selang 1 bulan dari situ alhamdulillah normal lagi gitu. Oke. Itu jadi pelajaran yang sangat luar biasa lah gitu dari serangan hama. Untuk yang kedua itu dulu pernah serangan patek
itu paling parah itu dulu itu di musim penghujan dulu. Jadi waktu saya belum hafal gitu di musim penghujan itu harusnya untuk pemupukan itu dikurangi unsur nitrogennya gitu, karena air hujan pun sudah mengandung unsur nitrogen gitu. Nah, saya salahnya itu dulu itu masih rutin disemprot atau dikasih pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang tinggi gitu. Makanya mudah terserang penyakit. Itu kesalahan saya dulu. Dan itu juga jadi pengalaman saya gitu ke depannya, saya untuk di musim penghujan saya kurangi penggunaan pupuk yang mengandung N yang terlalu gede gitu. Jadi kita fokus kasih pupuk kalsium sama kalium kalau di musim penghujan gitu. Untuk menghindari terkenanya terkenanya ini jamur, penyakit jamur gitu. Karena pengalaman juga gitu ya, jadi saya hafal sendiri gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena sifat alam itu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Meskipun kita sudah dirawat sepenuh hati, tetap aja ada aja serangan hama gitu. Tapi tidak se ekstrim yang kemarin itu. Gitu. Jadi saya itu punya sistem reseller gitu ya, dengan rekan-rekan saya gitu kan, supaya jangkauan penjualan saya luas gitu. Salah satunya saya juga memasok ke rumah sakit Bunut stroberi dari kebun saya ini. Alhamdulillah cocok gitu kan, dari rasa juga nggak terlalu asam lah, karena dari faktor suhu juga berpengaruh sih kena rasa gitu. Terus juga marketing via sosmed juga, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Facebook juga sangat membantu sekali sih buat saya sendiri itu kan, memperluas jaringan saya supaya diketahui oleh banyak orang gitu. Untuk nama IG sih untuk kebun stroberi belum ada. Paling TikTok, kalau TikTok ada namanya MD Palm juga, MD Palm Stroberi sudah ada gitu. Untuk online paling sekedar bibit aja, bibit kita jual secara online gitu kan, di Shopee, Tokopedia juga, TikTok juga sama gitu. Tapi khusus bibit aja gitu. Kalau buah enggak gitu kan, kirim-kirim ke luar kota takutnya rusak di jalan gitu. Jadi kita skip itu untuk penjualan buah via online, hanya untuk bibit saja gitu. Untuk pengiriman nggak terlalu ribet sih. Paling jauh saya pernah kirim ke Kalimantan teman saya yang di sana, yang di Kalimantan kerja, pengen nyoba nanam. Dulu itu waktu 2022. Alhamdulillah nyampe sekarang kemarin dapat kabar itu masih tumbuh subur gitu. Karena memang dia sering konsultasi ke saya gitu kan. Sama juga di sana suhunya panas gitu. Jadi konsultasi ke saya cara perawatannya seperti apa. Alhamdulillah stroberinya bisa tumbuh normal. Gini ya, dalam bidang pertanian mah kita nggak bisa mastiin ya, karena stroberi ini tergantung faktor cuaca gitu. Kalau saya sih, harapan saya masih memang enak di musim kemarau gitu kan, buah normal, produksi banyak lah gitu ya. Beda dengan musim penghujan gitu, banyak buah yang busuk gitu. Jadi ketika musim kemarau itu saya sangat antusias lah, bersemangat gitu kan ya. Seperti bulan September kemarin gitu, saya mencetak rekor baru gitu. Dari mulai penjualan buah, bibit juga. Alhamdulillah dari omset juga biasanya kan normal-normalnya itu 4-5. Nah, bulan September kemarin itu rekor baru itu. Alhamdulillah bisa tembus 10 juta dari penjualan bibit, buah, dan pengunjung juga yang kesini. Alhamdulillah lah gitu. Jadi konsepnya gini kalau ada yang mau petik stroberi ke kebun saya itu, yang bayarnya itu yang petiknya aja. Jadi kalau yang nggak petik mah nggak bayar boleh kesini gitu, masuk silakan gitu, mau foto-foto nggak usah bayar. Jadi yang dihitungnya yang bayarnya itu yang petik aja gitu. Jadi yang kesini yang petik itu bayar 5.000 gitu. Untuk 1 kilo itu 80.000 untuk semua jenis ya kan, di sini ada lebih dari 10 jenis Boleh disebutin? Paling jenis paling umum itu di sini jenis mencir, California gitu dan jenis-jenis lokal lainnya seperti Jumbo Bali gitu kan. Ada juga jenis Sipana
Kalau yang bestsellernya apa? apanya? Bestseller penjualan di sini kebanyakan. Di sini kebanyakan mencir sih, mencir. Tapi yang dominan yang lebih enak itu jenis Sachinoka, terus jenis Pink Bell dari Korea juga, itu kan premium, itu buahnya beda sama jenis lokal lah gitu. Jadi setiap strawberry, jenis strawberry juga punya ciri khas masing-masing, mulai dari daun, batang, buahnya juga gitu kan. Tapi kalau buat orang awam mungkin terlihat sama gitu. Tapi kalau udah tahu mah, oh di sini mending gini gitu kan, gitu. Kalau di sini saya tuh 1 bulan sekali, jadi setelah masa panen ke panen berikutnya itu kurang lebih 1 bulan gitu. Itu terhitung cepat, karena saya emang sudah hafal gitu ya cara pemupukannya segala rupanya gitu. Jadi terhitung cepat lah dari habis panen ke panen berikutnya itu. Ya mungkin karena saya udah menikah gitu ya, udah punya anak dah. Itulah yang jadi penyemangat buat saya gitu. Kuningali stroberi tanaman sehat, subur, buahna leubeut ge jadi semangat buat saya mah gitu. Alhamdulillah. Ya untuk yang pengen mulai usaha sih ya untuk dari saya mah mending fokus aja gitu di satu bidang, kembangin terus gitu ya, jangan mudah menyerah lah. nggak ada yang instan sih, proses itu lama gitu ya. Seperti saya ini gitu kan, mulai dari hobi kecil-kecilan nyampe sekarang itu perlu waktu lebih dari 4 tahun gitu ya. Intinya mah konsisten gitu dalam usaha mah, ulah cehan lah gitu kan, ulah bosenan gitu. Saya sebagai owner MD Farm mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.